Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini tanggal 4 bulan 7 tahun 2021 kita masuki kembali ibadah online. Namun kita percaya kuasa daripada Tuhan tetap menyertai kita semua. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah pandemi saat ini boleh berakhir dan kita percaya, kita nantikan janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Mari kita akan nikmati ibadah pada sore hari ini dalam rumah tangga kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Kau Allah yang setia, yang patut kami puji dan kami muliakan Tuhan. Telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu.
Dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan dan menaikkan pujian kami ke hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada di tengah kami semua Tuhan. Urapi kami sebentar, akan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini. Juga urapi sidang jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Dan kami percaya kuasa Tuhan dari dulu sekarang tak pernah berubah. Selalu menolong, membantu dalam kehidupan kami semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, tetap kuasa Tuhan, nama Tuhan kami muliakan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan. Roh Kudus hadir di di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Yakin percaya bahwa mukjizat Tuhan ada. Kita aminkan kuasa Tuhan dari dulu sekarang tak pernah berubah. Sebab itu kita tetap dekat sama Tuhan. Kita tetap cinta sama Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidup ini, kita tetap percaya dan kita tetap cinta sama Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Sebentar kita akan dengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dalam kuasa Tuhan tetap bekerja di tengah kita. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari saudaraku, kita akan pujikan ini pujian. Taruh tanganmu di depan dada dan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu bahwa kasih setia Tuhan kekal selamanya. Meskipun kami berada di dalam dunia ini yang tidak menentu ini Tuhan, banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar dari pikiran kami, namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia, Engkau Allah yang menurunkan kuasa Roh Kudus buat penghibur kami, buat memberikan kekuatan buat kami, dan kami tetap percaya dengan setia, Ku mau cinta Engkau selamanya. Tuhan, Allah yang benar, Allah yang tak pernah tinggalkan hidup kami, yang tahu dalam keberadaan hidup kami saat ini. Jamah setiap hati mereka, mungkin mereka jauh dari Tuhan. Kau jamah, berikan kekuatan untuk kembali datang kepada Tuhan. Saat ini mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, bilur darah Tuhan memberikan kesembuhan. Mungkin mereka dalam kelemahan saat ini juga, Kau kuatkan Tuhan Yesus setiap penderitaan mereka. Kami percaya dan yakin, dari dulu sekarang tak pernah berubah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat Tuhan ada di tengah kami. Bersama-sama sedang jemaat-Mu yang saat ini ada Tuhan. Di rumah kami masing-masing, biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah kami. Urapi kami semua, sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya dengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami dengar kebenaran dari firman-Mu. Mulai saat ini Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin tetap mengasihi Tuhan. Tuhan,
Serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhir. Kuasa Tuhan tak pernah berubah. Kuasa Tuhan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh jemaat yang ada di rumah. Kami mohon kita semua menyiapkan waktu untuk memperhatikan firman Allah. Karena hari ini kita akan melihat, merenungkan dan mengerti akan apa yang Tuhan katakan pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting karena kita hari ini menghadapi perjamuan kudus. Bagaimana Tuhan memberikan teladan dalam kehidupan kita. Dan Allah ingin memberkati semua yang mendengar, semua kita yang hadir, dengan berkat yang melimpah kepada kita. Berkat yang luber. Saya yakin semua menginginkan ini. Kita membaca di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Saya akan bacakan 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, Allah ingin memberkati kita semua yang ikut ibadah pada sore hari ini. Dengan apa? Dengan damai, sejahtera, dengan sukacita yang melimpah terhadap kita. Tetapi seringkali kita tidak mendapatkan itu. Banyak orang percaya, orang yang merasa dirinya disebut anak Tuhan, tidak mengalami seperti ini. Mengapa? Karena kita memiliki sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hati kita tidak beres. Yaitu apa? Hati yang bagaimana yang baik, hati yang bagaimana yang beres di hadapan Tuhan. Apabila hati kita suka mengampuni orang lain. Nah, ini penting. Makanya saya berikan tema pada sore hari ini, kuasa mengampuni.
Kenapa saya berikan tema kuasa mengampuni? Karena saya dan saudara tidak gampang mengampuni, tidak mudah mengampuni orang lain. Karena apa? Karena kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Hati kita seringkali kalau sudah terluka tidak gampang untuk mengampuni orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya hati yang terluka itu mengalami kesakitan. Hati kita dikecewakan oleh orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Ya. Jadi sebab hanya orang yang kita sayangi lah yang seringkali menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, yang dapat melukai perasaan hati kita. Semakin kita menyayangi dia, semakin dalam sakitnya. Sebab itu ada satu peperangan yang menumpahkan darah yang mengerikan, yaitu namanya perang saudara. Yeah. Perang antara ayah dan anak, antara suami istri, antara kakak dan adik, mertua dan menantu, saudara dengan saudara. Amsal pasal 18 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Saudara yang dikhianati lebih sakit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang terluka akan membangun tembok, akan membangun benteng untuk menjaga suatu saat diri kita supaya tidak disakiti lagi, sehingga kita tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan, sehingga kita menyendiri seperti di penjara, seperti kita memenjarakan hidup, sehingga dia tidak bisa lagi bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Ini adalah jebakan iblis. Ini adalah salah satu tipu daya iblis untuk supaya kita jauh dari kebenaran. Ini sangat berbahaya. Ya. Keadaan seperti ini membahayakan, dapat menggerogoti iman kita, dapat menggerogoti tumbuhnya kerohanian kita, dan ini bisa membuang sukacita di dalam hati, tidak bisa tumbuh normal rohaninya. Tadi Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 mengatakan segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu mesti dibuang. Tidak boleh disimpan. Itu adalah sampah
Kalau Bapak Ibu menyimpan masalah ini, Ibu menyimpan sampah dalam hati kita. Ya. Tapi mari kita ramah. Nah ini. Ya, kalau kita sudah membuang itu semua, saya dan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mendengarkan pada sore hari ini, Ibu, Bapak bisa ramah. Sama dengan satu dengan yang lain kita bisa ramah. Sehingga apa? Yang terjadi gampang sekali kita dapat mengampuni. Ya. Sama seperti Kristus mengampuni saya dan saudara. Kita orang berdosa. Tentu kita merasakan bagaimana hidup dalam dosa. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Tuhan Allah rela mengampuni kita. Meskipun kita dosa banyak, dosaku banyak. Dosaku itu seperti merah, warnanya merah seperti kirmisi. Tapi Tuhan berjanji Dia akan jadikan putih seperti salju. Saya dan saudara bukan orang baik. Saya dan saudara ini manusia yang menentang Allah. Jadi Allah mengasihi saya, Allah mengampuni saya. Bukan saya sudah berbuat baik kepada Allah, justru terbalik. Saya ini seringkali menyakitkan hati Tuhan. Tapi yang luar biasa, Tuhan mau mengampuni saya. Siapakah saya? Saya bukan orang baik, tapi Tuhan rela mengampuni saya. Ya ini merupakan keputusan Allah yang luar biasa. Karena Allah ingin jadikan kita adalah anak-anaknya, anak-anak Bapa Sorgawi. Dan Allah ingin membuat kita memiliki karakter seperti Bapa Sorgawi. Yaitu apa? Kasih. Penuh kasih dan gampang mengampuni orang lain. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Saya ingat ada salah seorang yang berjemaat, tapi tidak di tempat ini. Dia pernah berjemaat di satu gereja. Dia itu punya penyakit pergelangan kakinya. Dia sudah tusuk jarum. Dia sudah macam-macam obat dari dokter sampai yang ahli. Dia tidak mengalami kesembuhan. Dan dia alami begitu lama. 10 tahun dia alami tidak sembuh. Tapi saat dia dengarkan satu khotbah tentang pengampunan. Wah, ini mungkin penyakitku bisa sembuh. Dia coba periksa dalam hati. Dia memeriksa. Dia sadar ini mungkin ada kaitannya dengan kebencian yang saya simpan. Dia kesal kepada keponakan suaminya yang dia kalau datang selalu minta uang, pinjam tapi gak pernah dikembalikan. Sehingga dia sebel, sakit hati. Akhirnya ibu ini dia terima perjamuan kudus saat dia setelah mendengar firman Allah. Setelah dia makan dan minum perjamuan kudus, belum terjadi apa-apa. Besoknya hari Senin dia bangun pagi. Tiba-tiba tidak diduga sembuh penyakitnya. Wah, dia luar biasa senangnya. Udah 10 tahun, hampir 10 tahun dia alami. Dia mengalami kesembuhan yang total. Ini tandanya, saudaraku.
Kalau kita simpan kepahitan dalam hati, itu menimbulkan banyak penyakit. Ini hasil survei dari para ahli medis. Itu akan terjadi. Mungkin saudara-saudara ada yang sakit. Periksa hatimu. Bersihkan hatimu. Bersihkan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni saudara dan saya. Lepaskan pengampunan. Saya percaya setelah saudara makan dan minum perjamuan kudus, saudara akan menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Ya, saudara sudah terima roti di rumah dan anggur. Saya yakin kita sudah siapkan hati kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan roti dan anggur. Kita nyanyikan satu pujian. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Kurnya nomor 56 dari Tabernakel Glory. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Waktu Dia mati di salib, hancur karena susah, hatinya yang halus. Tuhan hancur karena firman Tuhan yang singkat, tapi biarlah kita sadar bahwa kebencian, kedengkian itu merugikan kita. Itu dosa di hadapan Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan mau ampuni dosa kita. Dan Tuhan ingin melepaskan ikatan kita. Sakit penyakit, persoalan, tidak ada damai dalam hati. Saya percaya Tuhan Yesus Raja Damai, Dia akan memberikan damai dalam hidupmu. Mari yang sudah siap, kita angkat roti ke atas. Kita akan menikmati bagaimana Tuhan mengampuni kita lewat perjamuan kudus. Kalau saudara masih simpan dosa, perjamuan kudus tidak menjadi berkat. Tapi kutuk dan hukuman dari Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Sore hari ini lepaskan pengampunan untuk saudara kita yang menyakitkan hati kita. Mungkin saudara berkata, aku gak salah, dia yang salah. Tapi firman Tuhan berkata, ampuni mereka. Dia mungkin berhutang kepada saudara, menyakitkan hatimu. Tapi hari ini saya mau lepaskan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara susah. Hari ini Tuhan akan memberikan sukacita dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Allah, jawab dengan iman. Dan engkau sudah lepaskan pengampunan itu. Dan roti yang kita pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini sidang jemaatmu sudah melepaskan pengampunan setiap pribadi. Dan saya percaya hari ini mereka menerima sukacita dari sorga. Dan sukacita dari Allah akan terjadi. Sakit disembuhkan. Mereka yang putus asa diberi kelegaan hatinya. Dengar firman Allah. Angkat cawan ke atas. Dan kita dengarkan apa kata firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan hatinya Tuhan yang hancur karena aku. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Amin.
karena susah, hatinya yang halus. Tuhan hancur karena aku. Bapa di sorga, setelah kami mendengar firman-Mu, kami sadar kami manusia yang berdosa, masih nyimpan hati yang pahit, jengkel, dendam. Tapi sore hari ini Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah ampuni kami, dan kami pun kasih Allah mengalir dalam hati kami. Kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk dapat mengampuni. Memang secara manusia kami tidak mungkin bisa mengampuni. Tapi karena kasih Allah sudah mengalir dalam hidup kami, kami siap, kami mau, dan kami selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan, Engkau juga menyertai kepada pemimpin kami di negara kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Bapak Menteri, anggota DPR, para cendekiawan yang menjabat sebagai peradilan di pengadilan, dan semua para pemimpin dari pusat sampai daerah, bahkan menteri dalam negeri yang membawahi para pemimpin daerah. Dan kami berdoa untuk daerah kami Kabupaten Pasuruan. Tuhan, kiranya angkat dari Pulau Jawa dan Bali yang saat ini sedang diadakan pembatasan, aturan pemerintah supaya kami tidak berkumpul. Biarlah Engkau angkat penyakit, virus yang membuat kami takut, khawatir. Saya percaya tangan Tuhan akan bekerja kepada saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan angkat penyakitnya. Lewat firman-Mu, mereka bisa melepaskan pengampunan kepada yang di dalam hatinya. Saya percaya kesembuhan, mujizat akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami berpisah, sebentar kalau kami menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini, kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita kembali ke rumah, ke tempat usaha kami, di tempat masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah kepada setiap keluarga, setiap jiwa yang mendengar firman Allah pada sore hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak Allah, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya berkat turun ke atas mereka mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Jadi saya umumkan kepada seluruh jemaat, tanggal 3 sampai 20 setiap hari Minggu kita masih ikuti ibadah online. Tuhan memberkati, sampai berjumpa lagi. Amin.